Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Afodaroji Pengalaman Bago STH dalam acara Jembatan Pengharapan 5 menit bersama dengan Tuhan. Mari kita langsung saja mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini yang dikutip dari kitab Kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berikan judul firman Tuhan hari ini yaitu Rehobot Time. Waktunya Rehobot. Rehobot yang saya maksud di sini adalah waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk menikmati anugerah, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, dan untuk melihat kedamaian. Ada sumber-sumber mata air yang Allah sediakan bagi Ishak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang daripada ayat yang barusan kita baca, bahwa pada zaman di Israel pada waktu itu sedang ada pandemik, sebuah apa yang disebut dengan penyakit. Dan apa yang terjadi di negeri itu dikatakan mereka mengalami kelaparan besar-besaran. Dan itu bukan yang pertama, sudah berulang-ulang. Sehingga Ishak dan seluruh anggota keluarganya mereka mencoba pindah di daerah Filistin yang disebut dengan Gerar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di sana ketika mereka tiba di daerah itu dan berkata bahwa di daerah itu terjadi juga kelaparan yang sama di daerah Filistin. Sudah mereka keluar dari negerinya pergi ke daerah Filistin, daerah musuhnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Dia tidak betah di sana. Dia mencoba cara lain untuk bisa mempertahankan hidup. Sehingga mereka ingin keluar dari Gerar itu saudara, dari Filistin, dan hendak ingin untuk keluar pergi ke Mesir. Lalu dengan pikiran itu, dengan ada satu rencana untuk keluar dari Gerar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah datang kepada Ishak dan berkata, Ishak, engkau tidak perlu datang ke Mesir. Biarlah engkau tetap tinggal di sini, di Filistin. Filistin adalah daerah jajahan, daerah yang dimana mereka adalah musuh bebuyutan dari bangsa Israel. Tetapi Allah yang berkata kepadanya, jangan tinggalkan tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka apa yang terjadi di ayat 12 dan 13 dikatakan di sana, masih di Kejadian 26 ayat 12, dikatakan demikian, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat luar biasa. Dari beberapa langkah-langkah bagaimana bisa menuai, bagaimana bisa melihat Rehobot di dalam hidup kita, firman Tuhan berkata yang pertama, ketika dia mendengarkan suara Tuhan, dan dia dikatakan di sana, dia mentaatinya. Dia tidak pergi keluar dari Gerar, dari Filistin untuk pergi ke Mesir lagi, tetapi dia menetap untuk mentaati Tuhan. Ini perlu sebuah respon yang benar. Hal yang kedua, apa yang dilakukan daripada Ishak, dikatakan lalu dia menabur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai memakai logika kita dengan setiap janji, dengan setiap perkataan, perintah-perintah Tuhan, maka itu bukanlah siapa-siapa yang akan kita dapatkan. Tetapi langkah yang kedua yang dilakukan setelah dia taat akan firman Tuhan, tidak meninggalkan Gerar. Yang kedua, dia mulai menabur. Dan firman Allah berkata, di tahun itu juga dia menuai. Sehingga dikatakan yang dikasihi Tuhan, hari ini, Rehobot time for you. Hari ini adalah hari berkat itu bagi saudara. Saudara, mari kita meresponi firman Tuhan dengan dua hal. Pertama, taatilah firman Tuhan. Jangan pergi ke Mesir. Mesir adalah lambang penjajahan. Mesir adalah lambang duniawi, lambang dosa. Dan yang kedua, firman Tuhan berkata, mari kita menabur.
Menaburlah dalam doa. Menaburlah dalam kebaikan. Mari menaburlah kepada sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia yang menyediakan taburan bagi kita. Itu sebabnya apapun yang kau punya hari ini, mari engkau menabur. Menabur kebaikan bagi semua orang. Maka Tuhanlah yang datang kepada saudara dan berkata, ini adalah Rehobot. Waktunya untuk tidak bertengkar, tetapi waktunya untuk melihat berkat yang penuh dengan kedamaian dan sumber air, mata air kehidupan itu akan melimpah tercurah dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan keluarga, pelayanan pekerjaan saudara. Tuhan menjamin itu bagi setiap kita. Tuhan akan menolong kita. See you again and God bless you.